Shalom sahabat KTM dimanapun berada, senang banget pada sore hari ini kita bisa bertemu untuk memuji dan memuliakan Tuhan dalam acara Worship from Heart bersama kami KTM Bali. Tema kita kali ini adalah Maria Sang Hawa Baru. Wow. Kira-kira apa nih Maria Sang Hawa Baru? Wah, intriguing banget ya Maria Sang Hawa Baru. Ya, nah itu akan dijelaskan dalam firman yang akan dibawakan oleh Ko Edison dari KTM Surabaya. Ya, teman-teman dimanapun berada, pada saat ini acara masih belum mulai ya. Jadi teman-teman bisa mempersiapkan diri dan juga memanggil keluarga di rumah, mungkin papa mama atau kakak adik dimanapun mereka berada di rumah ya, untuk mengikuti acara ini. Teman-teman jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Sahabat KTM, klik like dan share, serta aktifkan tanda notifikasi agar teman-teman tidak ketinggalan informasi dari Sahabat KTM. Nah teman-teman, sambil kita persiapan, saya mau ajak teman-teman kita pemanasan terlebih dahulu. Biar kita lebih semangat, lebih bersuka cita. Kita nyanyikan Dengar Dia Panggil Nama Saya. Tepuk tangan ya kita ya, sambil gerakan juga. Dengar Dia panggil. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, haleluya. Oh giranglah, puji Tuhan. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, ya. Ku jawab ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya. Biar lebih semangat lagi, coba kita naikkan temponya. Bisa nggak Kak Jovan? Oke, sekali lagi kita nyanyikan Dengar Dia Panggil Nama Saya. Siap-siap ya. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, haleluya. Oh giranglah, puji Tuhan. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, ya. Ku jawab ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya. Wow, luar biasa ya. Kita di rumah bisa merasakan sukacita dan semangat dari Tuhan. Benar banget. Teman-teman yang baru bergabung, selamat datang di Worship from Heart. Walaupun saat ini kita terkendala dalam jarak dan waktu, kita berdoa di rumah aja, tetapi itu tidak mematahkan semangat kita untuk bersukacita dan memuliakan Tuhan. Kita punya Allah yang besar, Allah yang perkasa, Allah yang setia dan selalu ada dalam suka maupun duka. Mari kita puji Dia, kita nyanyikan besar dan perkasa. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Angkatlah panjimu dan suaramu, puji Sang Raja. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Ku jatuh cinta, ku jatuh cinta padanya. Tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya. Tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indahlah, semakin indah. Oh cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya. Tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus pujaanku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus Dia Allahku. Oh, hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus Dia Rajaku.
hanya Yesus, hanya Yesus kekasihku. Sekali lagi, besar dan perkasa. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Angkatlah panjimu dan suaramu, puji Sang Raja. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Ku jatuh cinta, ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indahlah, semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. hanya Yesus, Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus pujaanku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, Dia Allahku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, Dia Rajaku. Oh, hanya Yesus, hanya Yesus kekasihku. hanya Yesus kekasihku. Oh, hanya Yesus, hanya Yesus kekasihku. Sekali lagi, hanya Yesus. Oh, hanya Yesus, hanya Yesus kekasihku. Ya, sungguh Tuhan Yesus adalah kekasih kita dan Ia sungguh mencintai kita. Teman-teman, dimanapun kita berada, marilah pada saat ini kita mau menenangkan hati kita. Kita mau masuk ke dalam suasana doa. Biarlah kita mau menenangkan jiwa kita. Kita buka dalam tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur karena pada sore hari ini Engkau mengumpulkan kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu dalam acara ini. Ya Allah, biarlah Engkau menuntun kami dalam acara ini. Biarlah Allah Roh Kudus menguatkan kami supaya kami dapat memuji dan memuliakan Engkau dengan layak. Mari saudara-saudari, kita mau menyatakan kerinduan hati kita. Kita mau membuka hati kita untuk kehadiran Allah Roh Kudus. Kita nyanyikan Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh hatiku, celikanku, jamahlah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Ku sembah kudus, ku sembah kudus,
bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Ya Allah Roh Kudus, kami bersyukur karena Engkau sendiri telah menyatakan dirimu dalam hati kami. Dan sungguh cinta kasih-Mu boleh kami rasakan pada saat ini. Saudara-saudari terkasih, marilah pada saat ini kita mau semakin dalam masuk dalam suasana doa. Pada dewasa ini, kita mengetahui dan kita juga merasakan dunia kita sedang dilanda oleh pandemi. Dunia kita sungguh diguncang oleh keadaan ini. Secara ekonomi, secara psikis, ataupun secara sosial, kita menjadi sulit dalam kehidupan ini. Mungkin bahkan kita merasa juga kita bosan berada di rumah. Tapi saudara-saudari, marilah kita menilik ke dalam hati kita. Kita melihat dalam kehidupan kita. Sampai saat ini, kita masih sehat dan berbahagia. Bahkan kita bisa merasakan sukacita yang berasal daripada Tuhan. Hati kita dapat dipenuhi oleh kasih-Nya pada saat ini. Itu semua karena kasih Tuhan begitu nyata di dalam kehidupan kita. Bila kita mau melihat Tuhan Yesus setia untuk memberikan berkat-berkat-Nya di dalam kehidupan kita. Dan dalam hati kita, kita mau selalu bersyukur karena Tuhan begitu kasih terhadap kita. Ia selalu memegang tangan kita. Kita boleh percaya bahwa Ia adalah Allah yang Maha Kuasa, yang mampu untuk mengubah keadaan hidup kita. Mari saudara-saudari, kita mau menyatakan kerinduan hati kita untuk semakin menyembah Tuhan. Kita mau menyanyikan lagu Aku Percaya. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Sungguh tiada yang seperti Engkau. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau,
Tuhanku, aku percaya. Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkati. Aku percaya, ku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan, Kau turun tangan memberkati. Kau turun tangan, Kau turun tangan memberkatiku. Ya Ramatara Yesharai, Ya Ramana Ya Ralaya. Oh Ya Ramakatara Yesharai, Ya Ramatara Ya. Ya Lala Yeshana, Ya Ramatara. Ya Malaya Shanai. Aku memberkati engkau, aku memberkati seluruh keluargamu, dan aku sungguh mencintaimu. Janganlah engkau takut, aku bersama engkau, aku bersama keluargamu. Janganlah engkau takut. Mana Janganlah engkau cemas dan janganlah engkau takut. Serahkanlah masa depanmu, serahkanlah keluargamu kepada Tuhan. Karena aku Tuhan Allahmu, aku mampu untuk mengangkat engkau, aku mampu untuk memulihkan engkau. Berdoalah dan mintalah rahmat iman, supaya engkau mampu bersandar kepadaku. Saya merasa pada saat ini ada banyak saudara yang merasa dalam hatinya, dalam hidupnya, segala beban yang ia rasakan boleh terangkat pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Mana ya syekatalayara, mana ya syekatalayara, mana ya syekatalayara, mana ya syekatalayara. Saudara-saudari terkasih, biarlah pada keheningan ini kita mau merasakan kasih Tuhan yang begitu nyata dalam kehidupan kita.
Allah Bapa yang Maha Kasih, kami sungguh-sungguh bersyukur atas rahmat dan saat-saat ini di mana Engkau mencurahkan segala kasih-Mu kepada kehidupan kami. Kami bersyukur juga karena Engkau boleh menyertai kami dan Engkau setia dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Bapa, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu yang akan dibawakan oleh Ko Edison. Kami mohon berkat-Mu supaya Engkau sendiri yang menyatakan firman-Mu lewat Ko Edison. Dan setiap kami yang mendengarkan firman ini, biarlah Engkau membuka hati kami dan memberikan kami hati sebagai seorang murid yang mau mendengarkan Engkau. Kami serahkan acara kami ke dalam tangan-Mu. Engkau kami puji, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Wow. Baik ya, wah. Luar biasa. Luar biasa Saya banget. merasakan kasih dari Tuhan yang begitu nyata. Mungkin yang di rumah juga bisa Ya. merasakan kasih Tuhan ya. Wah, sukacita banget kita bisa rasain Iya, tadi ya. betul. Ya. Ya baik, mungkin kita bisa hubungi sekarang ya Ko Edison ya. Halo, selamat siang, selamat sore Ko Edison. Selamat sore Ko Edison. Ya, Halo. selamat sore ya. Selamat sore. Ya, gimana Ya. kabarnya Ko Edison? Baik. Baik ya, Sehat Pak. selalu. Oke, senang Oke. banget bisa dengar suaranya Ko Edison lagi nih. Ko Edison, apakah Ko Edison sudah siap? Siap. Oke. Kita langsung saja ya Ko Edison. Silakan. Silakan. Ya, terima kasih teman-teman KTM dari Bali. Shalom, selamat sore semua saudara-saudari seiman yang dikasihi Tuhan dimanapun kalian berada saat ini. Perkenalkan, nama saya Edison, saya dari KTM Surabaya. Pada sore hari ini, saya akan membahas tentang Maria Sang Hawa Baru. Saya sangat percaya bahwa Bunda Maria adalah perantara bagi kita semua untuk sampai kepada Yesus. Berbicara mengenai topik Bunda Maria, memang bisa menimbulkan pro dan kontra ya, apalagi terhadap orang-orang yang bukan Katolik. Mungkin mereka bertanya, kenapa sih orang Katolik berdoa kepada Bunda Maria? Bukankah bisa berdoa langsung kepada Yesus? Mengapa sih sepertinya orang Katolik lebih memuja Bunda Maria daripada Yesus? Nah dulu saya pernah punya pengalaman, para sahabat, waktu saya kuliah di sebuah universitas yang non-Katolik, di mana pergaulan saya dengan teman-teman non-Katolik, saya juga sering mendapatkan banyak pertanyaan seperti itu. Dan akhirnya membuat saya goyah juga terhadap Bunda Maria. Namun saya bersyukur kepada Tuhan, saya boleh lebih mengenal Bunda Maria setelah ikut camping rohani di Ngadireso pada tahun 95, dan kemudian bergabung dalam komunitas Tritunggal Maha Kudus. Dari sana saya dapat banyak pengajaran tentang Bunda Maria dan membuat saya semakin mengasihi dan menghormati Bunda Maria. Kita ketahui bahwa banyak gelar yang diberikan kepada Bunda Maria. Ada gelar Bunda Allah, Ratu Surga, Bintang Samudra, Bintang Fajar, Maria Sang Hawa Baru. Nah, kalau kita lihat kalimat Maria Sang Hawa Baru, ada dua tokoh tentunya dalam kalimat ini yang bisa kita kupas. Yang pertama adalah tokoh Maria, dan yang kedua adalah tokoh Hawa. Kita mulai dari Hawa terlebih dahulu. Tentunya kita bisa tahu cerita tentang Hawa dari kitab Kejadian. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, dan seluruh isinya, dan kemudian juga Allah menciptakan manusia. Dan Allah menempatkan manusia itu di Taman Eden. Sejak awal Allah menciptakan manusia, Allah merancangkan keselamatan bagi manusia. Terbukti Allah berkata kepada manusia bahwa semua buah dari pohon yang ada di taman ini boleh kamu makan. Tapi jangan kamu makan ataupun meraba buah dari pohon yang ada di tengah taman itu. Namun sayang, manusia melanggar perintah Allah, akibatnya dosa jatuh dan masuk. Mereka jatuh dalam dosa dan dosa masuk ke dalam dunia. Namun Allah sungguh sangat maha kasih dan tetap mengasihi manusia meskipun manusia itu berdosa. Terbukti meskipun Allah mengusir mereka dari Taman Eden, Allah tetap memberi kemampuan untuk
manusia ini mengolah alam, mengusahakan tanah. Bahkan hal sekecil pun Allah perhatikan bagi manusia, yaitu membuat pakaian dari kulit binatang. Waktu Adam dan Hawa tahu bahwa mereka telanjang, mereka membuat pakaian dari daun pohon ara. Bayangkan apakah daun pohon ara bisa untuk menutup seluruh tubuh kita. Tentu kita akan merasa gatal, bukan? Tapi Allah, hal-hal sekecil pun Allah perhatikan buat manusia, sampai membuatkan pakaian dari kulit binatang. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Ia mengutus putranya yang tunggal ke dunia untuk menebus dosa-dosa kita. Kalau saat kejatuhan manusia di dalam dosa, ada Adam dan Hawa, di saat kisah penebusan, ada Yesus, sang Adam baru, dan tentunya ada Hawa baru. Yang tidak lain tidak bukan adalah Bunda Maria. Kita mau melihat cerita tentang Yesus dan Bunda Maria dari Injil Yohanes pada hari ini. Di dalam Injil Yohanes, cerita tentang Yesus dan Bunda Maria dapat kita lihat dalam perikop perkawinan di Kana. Di sana Yesus menyebut Maria sebagai Hawa baru. Baik, kita mau lihat dalam bentuk tipologi dari Hawa dan Maria yang akan saya sajikan dalam slide berikut ini. Hawa itu perawan tanpa dosa yang disebut perempuan oleh Adam. Ketika Hawa diciptakan, diambil dari tulang rusuk Adam dan dibawa kepada Adam, manusia itu menamakan Hawa dengan sebutan perempuan. Inilah dia, tulang dari tulangku, daging dari dagingku, dan ia akan dinamai perempuan. Bunda Maria adalah perawan yang tidak berdosa. Dogma Gereja Katolik, Maria dikandung tanpa noda dosa, menunjukkan bahwa Bunda Maria itu sejak awal dalam kandungan rahim ibunya Santa Ana, Bunda Maria tidak memiliki dosa asal. Dan Bunda Maria juga tidak berdosa, karena dia sangat penuh dengan rahmat Allah. Yesus menyebut Maria dengan sebutan perempuan ketika Bunda Maria meminta Yesus untuk melakukan sesuatu di saat pemilik pesta kehabisan anggur. Lalu Yesus menjawab, apakah engkau daripadaku perempuan? Woman, what does your concern to do with me? Yesus sang Adam baru memanggil Maria dengan sebutan perempuan. Yang kedua, Hawa ketika di Taman Eden, dia berjumpa dengan malaikat, tapi malaikat yang jatuh, yaitu iblis, dalam bentuk ular. Hawa berdialog dengan ular, dan akhirnya dia ikut bujukan dari ular untuk mengambil buah pohon yang dilarang oleh Allah. Ini menunjukkan bahwa Hawa tidak taat kepada Allah. Bunda Maria juga berjumpa dengan malaikat, yaitu malaikat Gabriel. Terlibat dialog antara Bunda Maria dan malaikat Gabriel, dan Bunda Maria menjawab, ya, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Bunda Maria taat kepada Allah. Santo Irenaeus mengatakan, ikatan ketidaktaatan Hawa dilepaskan oleh Maria, oleh ketaatan Bunda Maria. Yang ketiga, Hawa mengambil buah dari pohon. Sedangkan Bunda Maria mempersembahkan buah rahimnya, buah tubuhnya. Seperti Elizabeth katakan, terpujilah buah tubuhmu. Yang keempat, Hawa mengambil buah dan memakannya, kemudian diberikan kepada Adam, manusia yang belum berdosa saat itu. Namun saat Adam memakan buah tersebut, akhirnya mereka semua jatuh ke dalam dosa. Bunda Maria mempersembahkan buah tubuhnya, Yesus, untuk menebus dosa-dosa manusia. Kemudian, Bunda Maria, Hawa, saat telah jatuh dalam dosa, ia diberi nama oleh manusia itu, perempuan itu diberi nama Hawa, yaitu ibu semua yang hidup. Sedangkan kita lihat dalam Kitab Kejadian, pada saat manusia dan perempuan itu belum berdosa, mereka disebut manusia dan perempuan. Namun setelah peristiwa kejatuhan dalam dosa, barulah muncul nama Adam dan Hawa. Tuhan Yesus saat menebus dosa kita di atas kayu salib, dia juga memberikan Bunda Maria untuk menjadi ibu bagi kita semua. Ketika dia mengatakan, inilah ibumu. Dia jadikan Bunda Maria, sang Hawa baru, menjadi ibu bagi kita semua. Nah, kita tahu
saat di Taman Eden, kita lihat bahwa ada 3 subjek di sana. Yang pertama ada Adam, yang kedua ada Hawa, dan yang ketiga ada pohon. Saat kisah penebusan juga ada 3 subjek, yaitu di Bukit Golgota, ada Yesus sang Adam baru, ada Bunda Maria sang Hawa baru, dan juga ada salib. Salib adalah lambang dari pohon. Buah pertama yang diambil oleh Hawa mendatangkan dosa bagi dunia. Namun buah kedua oleh Bunda Maria dikembalikan ke atas pohon. Santo Ambrosius mengatakan, Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib, ibarat buah yang tergantung di atas pohon. Kematian datang melalui Hawa, namun kehidupan datang melalui Maria. Itu kata Santo Hieronymus. Nah, setelah kita tahu bahwa betapa luar biasanya peranan Bunda Maria sebagai Hawa baru, tentunya kita bisa melihat bahwa sungguh kita bisa meniru teladan Bunda Maria. Kita bisa menjadikan dia role model bagi hidup kita. Teladan hidup orang beriman. Nah, perlu kita catat, para sahabat, bahwa kita orang Katolik tidak menyembah Bunda Maria. Kita juga tidak mengimani Bunda Maria. Karena iman hanya kepada pribadi Allah Tritunggal. Kita menghormati Bunda Maria tepatnya. Jadi orang Katolik menghormati Bunda Maria, mengasihi Bunda Maria. Nah, dari teladan Bunda Maria yang sangat banyak, ada 3 teladan yang bisa kita ambil, yang kita ikuti teladan Bunda Maria. Yang pertama, teladan iman. Bunda Maria sangat percaya akan sabda Allah. Ketika dia mengatakan, bagaimana mungkin aku mengandung karena aku belum bersuami? Namun, dia tetap menjawab, ya, aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Dan terjadilah sesuai rencana Allah. Di saat-saat seperti ini, para sahabat, kita perlu juga memohon iman kepada Tuhan, agar ditambahkan iman kita. Meskipun keadaan sepertinya tidak menentu, keadaan ekonomi masih belum pasti, dan lain sebagainya karena pandemi ini, mari kita tetap beriman teguh bahwa Allah lah yang menjamin hidup kita. Bahwa segala perkara dapat kita tanggung di dalam Yesus yang memberi kekuatan kepada kita. Sebab Allah akan memenuhi segala kebutuhan, keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya. Teladan yang kedua adalah teladan pelaku sabda. Bunda Maria seorang yang taat dalam melakukan sabda Allah. Betapa luar biasa Bunda Maria menjalankan setiap perintah Allah. Bahkan Yesus mengatakan, barang siapa melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudaraku perempuan, dialah saudaraku laki-laki, dan dialah ibuku. Para ahli kitab suci menafsirkan bahwa perkataan Yesus ini juga merujuk kepada ibunya Bunda Maria. Bunda Maria juga di dalam Injil Yohanes, yang hanya khusus kita lihat dalam Injil Yohanes, ada dialog antara Bunda Maria juga dengan para pelayan. Di mana dia mengatakan, apapun yang Yesus suruh kamu lakukan, perbuatlah itu. Do whatever he tells you. Dan para pelayan menyiapkan tempayan sesuai perintah Tuhan, dan akhirnya Yesus mengubah air menjadi anggur. Saat ini, Bunda Maria juga mengatakan hal yang sama kepada kita. Do whatever he tells you. Lakukan apa yang Tuhan perintahkan kepadamu. Kepada kita semua. Di saat-saat seperti ini, ada firman Tuhan yang mengatakan, jangan kamu khawatir. Apakah kekhawatiranmu akan menambah sehasta saja dalam jalan hidupmu? Nah, oleh karena itu kita perlu juga meniru, melakukan seperti Bunda Maria. Jangan sampai kita jatuh dalam kekhawatiran. Kita mau tanggalkan segala kekhawatiran. Kita percaya bahwa Allah yang memelihara hidup kita. Allah menjamin hidup kita. Dan kita tidak perlu khawatir. Yang ketiga, teladan kepedulian. Bunda Maria orang yang sangat peduli. Ketika dia mendengar dari malaikat Gabriel bahwa Elizabeth saudaranya hamil, langsung Bunda Maria bergegas menuju ke rumah Elizabeth untuk menolong Elizabeth. Ketika dia tahu pemilik pesta kehabisan anggur, Bunda Maria langsung bergegas menemui Yesus, meminta pertolongan dari Tuhan Yesus,
agar melakukan sesuatu dalam pesta itu. Kita pun juga diajak untuk peduli, mulai dari rumah kita sendiri, mulai dari dalam keluarga kita sendiri. Suami-suami, ayo peduli terhadap kesibukan istri yang mungkin saat ini meningkat. Harus memasak, mengurus anak, mengurus rumah tangga. Nah, kita bisa membantu istri kita dalam mengajar anak-anak misalnya. Anak-anak di saat ini memang masih tetap sekolah online, tetapi banyak waktu kosong yang dipunyai. Nah, jangan hanya main HP atau main game saja, tapi ayo bantu orang tua. Misalkan mencuci piring, membersihkan rumah, menyiram tanaman, dan hal kecil lain yang kita bisa lakukan membantu orang tua kita. Bagi yang masih kuliah, selain kuliah online, ayo pikirkan terobosan-terobosan apa yang bisa kalian lakukan. Misalkan berbisnis online, ataupun buka PO, jualan barang ini, barang itu yang bisa kita tawarkan lewat media sosial. Dan juga bagi para pasutri muda, ini saatnya bagi kita untuk boleh menjadikan waktu-waktu ini adalah quality time. Untuk kita boleh saling mengerti satu sama lain, untuk saling lebih memahami, saling support, saling mendukung. Memang saya mendengar ada juga yang terpaksa harus dirumahkan, ataupun diberhentikan dari pekerjaan karena perusahaannya tutup, dan lain sebagainya. Ayo, saat ini bisa jadi Tuhan mau kita mengubah cara kerja kita menjadi bisnis wirausaha. Kita berwira swasta, membuka catering misalnya, berjualan barang lewat online, dan banyak hal yang bisa kita lakukan. Lebih-lebih juga, kita juga peduli terhadap sesama yang ada di sekitar kita yang sedang menderita. Kita bisa membagi sembako, kita juga ikut menyumbang untuk APD bagi para perawat dan dokter, kita membagikan nasi bungkus misalnya. Banyak hal yang kita perlu lakukan sebagai wujud kepedulian kita kepada sesama. Dan juga ketiga hal teladan ini kita lakukan juga sebagai bentuk kita menghormati dan mencintai Bunda Maria. Di akhir renungan saya pada sore hari ini, saya mau membagikan sebuah cerita. Ada seorang anak kecil yang pada suatu sore mengajak ayahnya untuk menemani dia bermain layang-layang. Dia bersama ayahnya berjalan menuju ke lapangan sore hari itu. Anak itu membawa layang-layang dan dia sangat gembira. Sampai di lapangan, dia mulai mengikat benang pada layang-layangnya, dan kemudian dia mencoba menerbangkan layang-layangnya. Meskipun di awal dia merasa kesulitan dalam menerbangkan layang-layangnya, tapi dia tidak putus asa. Dia terus berusaha, dan akhirnya layang-layangnya ini dapat terbang dengan tinggi, naik membumbung tinggi ke atas angkasa. Terlihat anak ini sangat gembira, sangat sukacita melihat layang-layangnya meliuk-liuk di angkasa. Namun tiba-tiba datanglah segumpal awan yang lewat menutupi layang-layangnya. Kemudian si anak berteriak, "Ayah!" Bergegaslah ayahnya menghampiri anaknya. "Ada apa, anakku?" "Ayah, apakah layang-layangku masih ada?" Lalu sang ayah bertanya kepada anaknya, "Apakah engkau masih merasakan getaran tarikan benang itu pada tanganmu, nak?" "Iya, ayah, masih." "Percayalah, layang-layangmu masih ada," jawab si ayah. "Tenanglah, sebentar lagi awan ini pasti berlalu." Kita sudah melalui masa pandemi ini kurang lebih 2 bulan, para sahabat. Jujur, di awal masa pandemi ini, sebagai seorang kontraktor, saya juga dilanda kekhawatiran dan ketakutan. Banyak pikiran-pikiran negatif yang menghantui kepala saya. Mulai dari bagaimana kalau sampai pemerintah melarang kita untuk bekerja, terus tukang-tukang saya harus dikemanakan, bagaimana saya membayar upah mereka, belum lagi tagihan dari toko, dari supplier yang menumpuk, yang harus saya bayar. Apalagi kalau sampai dari klien misalnya, sampai mengetop pembayaran, lalu saya dapat uang dari mana? Saya bawa dalam doa pergumulan saya ini, dan puji Tuhan, Roh Kudus memberi saya hikmat. Saya diingatkan akan cerita perikop perkawinan di Kana.
bahwa pemilik pesta bisa berhasil menjalankan pestanya karena dia mengundang Yesus dan Bunda Maria. Lalu saya mengundang Yesus dan Bunda Maria untuk masuk dalam pergumulan saya ini. Dengan ikut misa online setiap hari, dengan mengikuti adorasi, lalu berdoa rosario bersama istri dan anak-anak setiap malam. Saya serahkan kekhawatiran saya ini kepada Tuhan. Dan puji Tuhan, apa yang saya khawatirkan, apa yang saya takutkan, sama sekali tidaklah terjadi. Mari kita mau merenungkan, seperti anak kecil tadi, yang tetap memegang kuat, erat, benang layang-layangnya, meskipun dia tidak bisa melihat layang-layangnya lagi. Kita juga mau pada sore hari ini, mengikuti Bunda Maria, bahwa saat ini, Bunda Maria mengajak kita untuk tetap berpegang teguh pada Yesus putranya. Mari kita mau tetap berpaut kepada Yesus. Kita mau tetap berpegang, fokus kepada Yesus. Di saat kita fokus kepada Yesus, bukan kepada masalah kita pasti bisa merasakan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Per Mariam et Jesum. Melalui Maria, kita sampai kepada Yesus. Per Mariam et Christum. Melalui Maria, kita menuju kepada Yesus. Percayalah, Yesus dan Bunda Maria selalu ada untuk kita. Percayalah, Yesus dan Bunda Maria selalu mau menolong kita. Dan percayalah, Yesus dan Bunda Maria selalu menyertai setiap kita. Mari kita mengenang sejenak. Salam bagimu, oh Bunda Maria, perawan kudus, berhias sang surya, bermahkota bintang, bulan di telapakmu, darimu lahirlah fajar keselamatan. Maria sang hawa baru, sukacita Tuhan, Engkau telah melahirkan Yesus juru selamat. Berkat jasamu Bunda, pintu telah terbuka. Pimpin jalan kami, ya sang bintang fajar. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada teman-teman KTM Bali. Terima kasih Wah, Ko terima Edison. kasih ya Ko Edison ya. Wah, luar biasa banget tadi ya, firman yang firmannya dibawakan. sungguh mengena di hati ya. Iya, beberapa yang kita bisa tangkap sih di sini kok, itu ternyata Bunda Maria itu imannya luar biasa ya teladannya ya. Bunda Maria juga mengajarkan kita menjadi pelaku sabda. Ya, dalam Dan kehidupan juga kita ya. Bunda Maria sangat peduli. Kepeduliannya luar biasa untuk saudaranya. Mungkin kita bisa juga praktekkan itu di keluarga kita nanti ya. Betul sekali. Ya, baik. Terima kasih ya Ko Edison untuk waktunya. Ya, terima kasih. Sampai ketemu Ko Edison. Sampai jumpa di lain waktu ya Ko Edison. Ya, salam ya buat keluarga semua. Baik, saudara-saudari dimanapun kita berada, kita juga mau diajakin untuk sharing bareng nih. Sharing kita itu tentang pengalaman kita dalam meneladani Bunda Maria. Jadi sekali lagi kita mau diajakin nih untuk sharing pengalaman kita dalam meneladani Bunda Maria. Nah, caranya gimana nih? Nah, caranya saudara-saudari bisa datang ke Instagram Sahabat KTM, sekali lagi Instagramnya @sahabatktm. Lalu di Instagram itu saudara-saudari bisa buka story-nya,
Lalu di situ ada template untuk kita bisa tulis sharing kita. Ya, teman-teman sesudah itu teman-teman bisa screenshot template tersebut, terus teman-teman tulis sharing teman-teman di dalam template tersebut. Oh, saya ada sharing tuh nanti tuh. Ya boleh sekalian. Sekalian ya? Ya. Ya. Jangan lupa nanti di dalam sharing itu teman-teman tag @sahabatktm, sekali lagi tag @sahabatktm, lalu hashtag berbagi sukacita. Sesudah itu teman-teman bisa posting di Instagram teman-teman. Tapi jangan lupa ya, Instagram teman-teman jangan di private atau dikunci. Biar admin sahabat KTM bisa mempostingkan kembali sharingnya teman-teman. Iya, biar kita bisa follow juga. Yoi. Teman-teman, saya ajak kita untuk hening sejenak. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur dan berterima kasih atas firman yang telah kami dengar dari Ko Edison. Semoga apa yang telah kami dengar dapat kami terapkan teladan hidup Bunda Maria sebagai Hawa baru di dalam hidup kami. Saat ini kami akan menaikkan doa permohonan kami, kiranya Engkau berkenan untuk mendengarkannya. Pada saat ini kami mau berdoa bagi Bapak Paus, para uskup, para imam, biarawan dan biarawati. Ya Tuhan, kiranya Engkau mencurahkan roh-Mu atas mereka. Berilah mereka kekuatan, agar mereka tetap setia dalam pelayanannya mereka sebagai gembala di dunia ini. Dan kiranya Engkau menjauhkan mereka dari segala mara bahaya dan sakit penyakit. Dan Engkau menambahkan selalu sukacita di dalam hati mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa yang Maha Kasih, kami juga mau mendoakan semua umat di seluruh dunia. Gereja yang Kau kasihi tubuh mistik-Mu. Ya Tuhan, kami mohon berkat-Mu untuk kami semua. Dalam pandemi ini kami mohon berkat-Mu supaya kami selalu bisa hidup dengan sehat, menjaga kesehatan kami, dan juga kami dapat selalu bertumbuh dalam iman, pengharapan, dan kasih. Biarlah kami selalu memiliki pengharapan terhadap Engkau, sehingga kami dapat melewati pandemi ini dengan selamat dan sehat. Kami juga mau berdoa untuk setiap orang yang sedang sakit pada saat ini, terutama mereka yang terkena virus corona ataupun terkena sakit demam berdarah. Dimanapun mereka berada, kiranya Engkau ya Tuhan menyembuhkan mereka semua. Dan setiap keluarga yang menyertai mereka, berikanlah mereka semua pengharapan, supaya mereka bisa selalu berpegang teguh kepadamu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari pada saat ini kita menaikkan wujud pribadi kita dalam hati. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Doa keselamatan dunia dari virus corona. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami komunitas Tritunggal Maha Kudus mengakui dengan rendah hati bahwa kami telah banyak berbuat dosa di hadapan-Mu. Bahkan di dunia ini, banyak orang telah menghujat dan menghina Engkau dengan membuang semua hukum-Mu dan menggantikannya dengan hukum manusiawi belaka yang bersandar pada kesombongan dan hawa nafsu. Adanya wabah corona yang saat ini menyebar di seluruh dunia mengingatkan kami supaya kami bertobat dan diselamatkan. Allah yang Maha Rahim dan Maha Baik, kami menyesal atas segala dosa yang diperbuat orang terhadap-Mu. Ampunilah dosa-dosa kami dan selamatkanlah kami dari api neraka. Kami tahu ya Allah yang Maha Rahim, bahwa Engkau tidak menghendaki kebinasaan orang-orang fasik, tetapi supaya mereka bertobat dan hidup. Karena itu, demi kerahiman-Mu yang tidak terbatas, ampunilah segala dosa kami dan berikanlah kepada kami rahmat pertobatan yang sejati,
supaya kami membuang semua dosa dan hidup sesuai dengan firman-Mu sendiri. Demi kerahiman-Mu yang tidak terbatas, singkirkanlah segala virus corona, supaya kami boleh hidup dengan tentram. Sembuhkanlah mereka yang sakit, dan berikanlah kedamaian di surga kepada para korban yang meninggal. Semua doa ini kami sampaikan kepadamu, demi Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita juga mendoakan doa penyerahan komunitas Tritunggal Maha Kudus. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala kasih dan rahmat yang telah kami peroleh hingga saat ini. Pada sore hari ini, kami menyerahkan Bapak pendiri dan seluruh anggota komunitas, para suster Putri Karmel, para frater CSE, dan saudara-saudari dari komunitas Tritunggal Maha Kudus, beserta segala rencana kerja kami ke dalam penyelenggaraanmu. Kami serahkan diri kami seutuhnya kepadamu, bentuklah, ubahlah, pakailah kami sesuai dengan kehendak-Mu. Bimbinglah kami, agar kami senantiasa sadar untuk hidup di hadirat-Mu, siang malam berjaga-jaga dalam doa dan merenungkan hukum-Mu. Berkatilah kami, agar kami dapat menghayati semangat dan cara hidup yang telah Kau nyatakan melalui Bapak pendiri kami, serta melaksanakan cinta persaudaraan yang tulus ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. Pakailah kami sebagai saluran cinta kasih-Mu kepada sesama, serta alat-Mu yang peka dan rela, guna terlaksananya kehendak dan rencana keselamatan-Mu di dunia ini. Penuhilah hati kami dengan cinta dan kuasa-Mu, agar kami terbuka terhadap karya dan bimbingan Roh Kudus. Mohonkanlah bagi kami, ya Santa Maria Bunda Allah, kesucian, kemurnian, dan karunia-karunia Roh Kudus dalam hidup dan pelayanan kami. Lindungilah kami dalam naungan skapuler suci dan mantol keibuan, serta hati-Mu yang tersuci, agar saat godaan dunia datang dan begitu memikat, kami tetap teguh dan setia dalam jalan putra-Mu. Lindungilah dan tolonglah kami, ya Malaikat Agung Santo Mikael, dalam pertempuran melawan kekejian dan tipu daya iblis. Usirlah kembali ke dalam neraka iblis beserta dengan seluruh bala tentara roh jahatnya yang berkeliaran di dunia untuk membinasakan jiwa-jiwa. Biarlah Tuhan mengambil semua kekuasaannya yang merugikan kami, sehingga hidup kami menjadi pujian bagi kemuliaan Allah, kini dan selama-lamanya. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Well, terima kasih teman-teman semua sudah ikut dalam acara WFH ini ya. From Heart, Yo. Ya, teman-teman, sebelum menutup acara ini, kita masih ada pengumuman-pengumuman penting banget untuk teman-teman semua. Pengumuman apa aja itu? Pertama, WFH, Worship from Heart, pada minggu berikutnya akan dilaksanakan tanggal 24 Mei, jam 3:30 sore, WIB. Dan pengumuman yang kedua, yaitu kita juga ada acara lain selain WFH ini, yaitu acara Shalom. Sharing Malam. Sharing Malam. Wow, ini sharing yang asik banget. Yang diadakan pada hari Kamis, jam 8 malam WIB. Nah, kita bisa ikuti sharingnya dalam Instagram Sahabat KTM. Yep. Ini merupakan sharing ringan dengan beberapa narasumber seru di Instagram. Dan Benar itu banget. akan disiarkan secara live ya di Instagram Sahabat KTM dan juga di YouTube Sahabat KTM ini. Teman-teman, pastikan kalian sudah subscribe channel YouTube Sahabat KTM, klik like dan share, serta aktifkan tanda notifikasi agar teman-teman tidak ketinggalan informasi terbaru dari Sahabat KTM. Yep. Oke, senang banget pada sore hari ini kita sudah memuji dan memuliakan Tuhan dan mendoakan keselamatan kita semua.
Mari pada saat ini kita mau memuji dan memuliakan Tuhan kembali. Kita mau bersyukur, kita mau nyatakan Tuhan Yesus baik. Kita tepuk tangan lagi ya. Tiada berkesudahan, tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sedap untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik dari selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sampai jumpa di WFH minggu depan ya. Dadah.